机缘当以书院。 Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Nah Film. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih pada sehat semua ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari Babang Shihao dalam Perfect World episode terbaru, yaitu Perfect World episode 239. Yang mana pada Perfect World episode 239 ini menceritakan Shihao yang akan menghadapi 3 Supreme Being muda itu sendirian menggunakan jalan tubuh menjadi benihnya. Dan juga kita akan melihat sang pewaris tunggal 10 keganasan yang berada di kota abadi. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka. Dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini pun Shihao merasa jika ketiga Supreme Being ini tidak berniat menghormati aturan. Karena Shihao tahu jika Dasutuo menyerang teman-teman Shihao secara diam-diam. Akan tetapi Dasutuo mengatakan jika makhluk jahat dalam mangkuknya lah yang bertindak sendiri dengan niat membunuh, yang mana seharusnya dialah yang dihukum. Kemudian naga merah itu keluar dan mengatakan jika si botak tidak suka membunuh makhluk hidup, sedangkan naga ini tidak seperti itu. Dan naga merah ini berniat akan memakan Shihao. Melihat itu pun, Shihao langsung menggunakan teknik kunpeng pengguncang langit untuk menguji teknik lain dari jalan tubuh sebagai benih. Dan kemudian Shihao menggunakan telapak kunpeng untuk menyerang mereka semua. Setelah itu terlihat Shihao juga sudah memegang naga merah tadi yang sombong itu dan langsung memukulnya. Dan Shihao pun berjanji akan memanggang daging naga merah ini bersama Cao Yuseng dan semua temannya. Sementara Lan Xian menyadari jika setelah benar-benar bertarung, dia baru tahu betapa mengerikannya kekuatan Huang ini. Melihat Shihao yang pergi, Ziri Tianjun pun meminta Lan Xian dan Dasutuo untuk mengejarnya. Setelah itu terlihat jika Shihao ini ternyata sudah sampai di istana abadi bawah tanah. Dan Shihao tidak menyangka jika tempat ini ternyata bisa menjadi dunia tersendiri. Bahkan Shihao melihat jika semua murid Akademi Tianchen sudah berada di depan gerbang. Akan tetapi Ziri Tianjun datang dan langsung menyerang Shihao menggunakan manifestasi wujud asli energi ungu. Yang mana dia melakukan itu karena sangat ingin Shihao bertarung melawannya. Melihat hal itu pun Shihao baru sadar jika kekuatan yang ditimbulkan dari benih abadi dibatasi oleh medan pertempuran. Dan karena tidak ada energi ungu di sini, maka kekuatan benih energi ungu primordial menjadi sangat berkurang. Di sini pun Shihao berniat menyelesaikan semuanya di sini karena tidak ingin Ziri Tianjun mengganggu peluang yang akan datang. Dan terlihat Shihao langsung mengeluarkan transformasi teknik kaisar petirnya. Terlihat Ziri Tianjun ini terluka setelah Shihao menekan kekuatan Ziri Tianjun tersebut. Akan tetapi kemudian muncul serangan ke arah Shihao dengan kekuatan yang setara dengan planet bertabrakan. Dan ternyata itu adalah serangan Lan Xian yang datang dengan menggunakan teknik benih kubah langit, yaitu manifestasi wujud asli sungai bintang miliknya. Dan Lan Xian mengatakan jika tempat yang penuh cahaya bintang seperti ini adalah medan pertempuran yang sangat sempurna untuk benih kubah langit. Dan di sini pun Lan Xian ingin melihat kekuatan asli dari Huang ini. Shihao pun mengakui jika benih kubah langit memang luar biasa, karena itu bisa memanggil kekuatan bintang-bintang yang disertai hukuman langit. Kemudian Dasutuo juga ikut menyerang sambil mengatakan jika dirinya pernah melebur peninggalan biksu kuno. Dan dia meminta Shihao berhati-hati karena artefak jiwa dari Dasutuo ini mengandung hukum biksu kuno. Terlihat Dasutuo menggunakan mangkuk emas merahnya yang adalah manifestasi wujud asli melewati petaka. Melihat itu Shihao tidak menyangka jika ternyata hukum masa kini juga bisa membentuk gerbang dao dalam tubuh menjadi artefak untuk memanggil kekuatan diri sendiri. Akan tetapi menurut Shihao, itu semua tidak sebaik jalan tubuh sebagai benih yang mengandung alam semesta. Terlihat Shihao pun langsung mengeluarkan jiwa primordialnya. Yang mana ini adalah teknik jiwa primordial menjadi penguasa iblis, yaitu evolusi lain dari tubuh sebagai benih. Shihao pun bertanya, apakah Dasutuo ini bisa menuntun Shihao? Karena Shihao tahu jika Buddha menuntun yang memiliki takdir, sedangkan iblis membunuh yang tanpa dao. Sementara para murid dari kedua akademi yang baru sampai di lorong bawah tanah pun melihat itu. Yang mana hal itu membuat mereka penasaran jalan apa yang sebenarnya dipelajari Huang.
karena bisa-bisanya Huang ini melawan 3 Supreme Being sendirian. Di sini murid lain pun mengatakan jika itu hanyalah jalan sesat. Dan sekarang Lan Xian dan Dasutuo sudah mulai serius, yang mana serangan berikutnya pasti akan mengalahkan Huang. Setelah itu Lan Xian pun langsung mengeluarkan formasi hukuman langit 9 binatang, yaitu manifestasi wujud asli benih kubah langit. Dan Lan Xian meminta Huang menyerah karena dia tidak ingin menyakiti Huang. Akan tetapi menurut Xiao, sekarang dirinya belum memerlukan belas kasihan Lan Xian ini. Kemudian Dasutuo mengeluarkan segel 6 kata ajaran Buddha, yaitu manifestasi wujud asli mangkuk emas merah. Akan tetapi Xiao mengeluarkan teknik 1 energi menjadi 10.000 roh dari catatan primordial sejati, yang mana kemudian Xiao mengeluarkan binatang-binatang terkuat dari teknik itu. Melihat itu pun Lan Xian tahu jika ini adalah bagian pertama catatan primordial sejati, yaitu teknik peta 10.000 roh yang hilang dari bab tuntunan ilahi. Terlihat jiwa primordial, Xiao pun langsung menyerang teknik dari Dasutuo ini. Dan menggunakan pedang abadinya, Xiao pun langsung menembus perisai berlapis yang dikeluarkan oleh Dasutuo tersebut. Namun di sini pun Dasutuo kembali mengeluarkan bentuk Buddha berlapis. Dengan cepat Xiao menyerangkan pedang abadinya dan menambahkan lagi kekuatannya untuk menembus lapisan-lapisan ini. Melihat itu pun para murid tahu jika ternyata ini adalah teknik penenang kekacauan milik keluarga Wang. Kemudian Dasutuo pun mengeluarkan teknik lainnya dengan bentuk tangannya yang banyak. Akan tetapi jiwa primordial Xiao mampu menembus itu dan langsung menyentuh kening Dasutuo. Di sini Xiao pun menyadari meski teknik 1 energi menjadi 10.000 roh sangat kuat, tapi juga sangat berbahaya. Karena jika bukan karena jalan tubuh sebagai benih, maka orang lain pasti sudah terkuras habis. Di sini pun Dasutuo mengatakan saat tadi hatinya ragu, sebenarnya Dasutuo sudah kalah dari Xiao. Dan dia bertanya, jangan-jangan Xiao sudah menyelesaikan jalan yang paling misterius itu, yaitu jalan tubuh sebagai benih. Di sini pun Xiao membenarkan perkataan Dasutuo tersebut. Mendengar itu pun para murid terkejut karena Huang yang menghilang dan bersembunyi selama 3 tahun ternyata berhasil menyelesaikan jalan tubuh sebagai benih. Bahkan mereka mengakui betapa mengerikannya kekuatan ini karena Huang bisa sendirian menghadapi 3 Supreme Being. Dan bagi mereka ini benar-benar kembalinya sang raja. Kemudian Xiao mengeluarkan segel Kaisar Petir untuk murid 2 akademi karena peluang hari ini seharusnya diutamakan untuk Akademi Tianzhen. Dan jika mereka tidak terima, maka Xiao mengajak untuk bertarung di medan perang. Dan Xiao meminta para murid dari 2 akademi menunggu di sini karena dalam 2 jam segel itu akan hilang dengan sendirinya. Sementara itu terlihat para murid Akademi Tianzhen sudah berada di depan gerbang kota abadi bawah tanah. Xiao yang datang bersama 3 Supreme Being muda itu pun bertanya kenapa mereka semua belum masuk ke sana. Terlihat para murid Akademi Tianzhen sangat senang melihat Xiao yang kembali dengan sangat bugar. Dan Munu berkata jika Huang yang datang terlambat membuat orang menunggu lama sekali. Namun Xiao bertanya kenapa mereka menunggunya, padahal Xiao sudah bilang jika Xiao akan menyusul mereka. Kemudian Cao Yuseng memberitahu Xiao jika istana abadi ini sangat aneh. Karena bagaimanapun dicoba tidak ada reaksi dan mungkin perlu kunci atau semacamnya. Cao Yuseng juga bertanya apakah kotak yang Xiao bawa itu masih ada. Terlihat Siri Tianjun langsung terlempar saat mencoba menghancurkan formasi gerbang tersebut. Di sini Xiao pun melihat sebuah pola di gerbang itu yang mirip dengan kotak misterius yang dia bawa. Dan saat Xiao mengeluarkan kotak misterius tersebut, muncullah rune puncak kekuatan dari kotak itu. Yang mana pola itu langsung masuk ke dalam formasi gerbang ini. Melihat itu Cao Yuseng senang karena akhirnya gerbang ini bereaksi. Xiao yang menyadari jika ternyata ini adalah hukuman kekuatan berniat untuk mencoba sesuatu. Terlihat Xiao pun mencoba menyerang gerbang tersebut menggunakan kekuatan di tubuhnya. Yang mana karena hal itulah sekarang muncul sebuah pelindung yang menutupi tempat ini. Dan kemudian muncul para penjaga yang bertanya siapa yang berani mengganggu kota reruntuhan istana abadi. Melihat itu pun Xiao menyadari jika itu adalah boneka hidup yang dibuat dari logam abadi kegelapan juga. Dan Xiao berpikir jika tempat ini mungkin benar-benar kediaman Immortal King. Setelah itu pun penjaga ini memeriksa semua orang menggunakan kekuatan di dahinya. Di sini Xiao berusaha menangkap Tai Yin Yutu dan Jilinya karena mereka berdualah sepertinya orang yang penjaga itu pilih. Akan tetapi usaha Xiao ini pun digagalkan dengan sangat mudah. Terlihat Cao Yuseng panik melihat Tai Yin Yutu yang terus dibawa ke atas ini. Akan tetapi cilin kecil ini pun berhasil melepaskan formasi merah yang mengurung mereka berdua.
Kemudian para penjaga ini mengatakan jika garis darah Ancient Immortal yang paling murni diperbolehkan masuk kota. Namun saat Taiyin Yutu itu akan masuk, terlihat dirinya terpental, sementara Cilinya dengan mudah masuk ke sana. Terlihat Taiyin Yutu protes karena tidak diperbolehkan masuk, padahal dirinya juga punya garis darah Ancient Immortal yang murni. Penjaga itu pun mengatakan jika Cilin muda ini adalah keturunan para immortal dari Ancient Immortal yang memiliki garis darah murni, maka boleh masuk ke kota. Terlihat Cilin itu pun membisikkan sesuatu kepada penjaga tersebut, yang mana karena hal itu pun penjaga ini kembali memberitahu jika keturunan penduduk Ancient Immortal selama dipimpin garis darah Cilin maka boleh masuk. Terlihat Taiyin Yutu yang pertama kali mencoba dan berhasil masuk, dan hal itu pun membuat Cilin kecil ini sangat senang. Setelah itu pun, semua murid Akademi Tianzhen juga satu persatu masuk. Akan tetapi Ziri Tianjun pun masih tidak bisa masuk ke sana. Yang mana hal itu membuat dia penasaran kenapa dirinya tidak bisa masuk padahal mereka semua bisa. Penjaga ini pun mengatakan jika tanpa dipimpin garis darah Cilin, maka tidak boleh masuk. Di sini pun Taiyin Yutu meminta Ziri Tianjun yang selalu dipanggil Terong Ungu oleh Taiyin Yutu ini untuk antri jika ingin mendapat peluang dari Istana Abadi. Kemudian saat giliran Mudao akan masuk, terlihat dirinya terhenti dan gemetar. Dan terlihat Mudao langsung terluka saat dirinya berusaha memegang formasi tersebut, karena Mudao berasal dari wilayah asing. Namun Xiao mengatakan meski Mudao berasal dari wilayah asing, akan tetapi dia sudah kembali ke jalan yang benar. Dan sekarang Mudao ini sudah menjadi teman Xiao. Melihat jiwa primordial Mudao sudah terikat di tangan Xiao pun, penjaga ini membolehkan Mudao masuk, tapi hanya bisa dibatasi di area tertentu dan tidak boleh masuk lebih dalam. Setelah mereka berdua masuk pun, Taiyin Yutu meminta penjaga memberikan izin masuk kepada 3 Supreme Being tersebut setelah 1 jam lagi. Kemudian terlihat jika semua murid Akademi Tianzhen sudah berada di reruntuhan kota abadi tersebut. Akan tetapi setelah memeriksa, Cao Yuseng pun bingung karena semuanya tampak kosong. Terlihat juga Taiyin Yutu bersama 2 murid Akademi Tianzhen yang terus memeriksa kota ini. Setelah itu pun Cao Yuseng bersama Cangkung Yang menemui Monu yang tidak menemukan apa-apa di tempat ini. 1 jam kemudian pun, Xiao merasakan jika ada satu rumah yang memiliki aura berbeda dari tempat lain. Dan Xiao pun semakin penasaran dengan rumah di depannya itu. Akan tetapi kemudian Cao Yuseng serta Taiyin Yutu bersama Monu dan Cangkung Yang datang dan memberitahu Xiao jika tidak ada obat dewa, harta rahasia, apalagi kitab suci di tempat ini. Dan Cao Yuseng merasa jika mungkin peluangnya tidak berada di permukaan. Di sini pun Monu merasa jika jangan-jangan kotak tadi adalah kunci untuk membangkitkan peluang. Dan Taiyin Yutu membenarkan hal itu karena tadi di depan gerbang bereaksi terhadap kotak itu. Setelah Xiao mengeluarkan kotak tersebut, di sini pun muncul kura-kura 8 harta dari kotak itu. Dan melihat kura-kura itu, Cao Yuseng pun heran karena kura-kura ini adalah obat untuk mengisi energi darah. Melihat kura-kura 8 harta pun Xiao bertanya kenapa dia bisa berada di dalam kotak. Di sini kura-kura tersebut mengatakan saat dirinya berkeliaran di rawa berlumpur, dia masuk ke kotak itu tanpa sengaja dan disegel oleh seseorang. Dan terlihat kura-kura ini kehausan karena dia sudah lama tidak minum setetes air pun. Mendengar itu pun Xiao teringat perkataan tetua Meng Tianzeng jika ada makhluk misterius yang tersembunyi di bawah rawa berlumpur. Kemudian terlihat mereka semua mengejar, melihat kura-kura itu kabur merasakan adanya air. Xiao pun memberitahu jika konon kura-kura 8 harta rakus dan cerdik. Namun untuk soal mencari obat dewa, dia memang sangat berguna. Di sini pun Cao Yuseng meminta agar mereka menangkapnya dulu, baru membicarakannya lagi. Terlihat mereka mengejar kura-kura itu sampai ke sebuah kolam. Dan merasa jika memang benar-benar ada obat dewa, Cao Yuseng pun langsung nyemplung ke sana. Di sini pun Xiao merasa jika jangan-jangan kolam obat ini dibuat oleh makhluk misterius yang dibicarakan tetua besar, dan mungkin makhluk itu mengintai di kegelapan. Kemudian terlihat jika ketiga Supreme Being muda itu sekarang juga berada di sini. Terlihat para murid Akademi Tianzhen yang lain ikut nyebur, melihat Cao Yuseng yang terus meminum air di kolam tersebut. Bahkan Ziri Tianjun yang ikut nyebur pun mengakui jika air ini benar-benar harum dan nikmat. Di sini pun Cao Yuseng meminta teman-temannya yang lain untuk ikut minum air tersebut. Namun Monu dan Taiyin Yutu ini terlihat menolak ajakan itu. Di sini pun juga terlihat ada teratai pemandu jiwa di dalam kolam ini.
Dan Xiao terkejut setelah melihat sebuah singgasana yang muncul dari dalam kolam. Terdengar suara yang bertanya siapa yang berani masuk ke istananya. Namun Chow Yuseng merasa jika itu adalah hantu karena tidak ada orang dari singgasana tersebut. Terlihat orang di singgasana itu marah mendengar perkataan Chow Yuseng ini. Dan terlihat jika ternyata yang berada di singgasana itu adalah seekor kaisar semut. Melihat itu pun Chow Yuseng heran karena makhluk tersebut pura-pura misterius seperti itu. Karena bahkan semut ini tidak sebesar telapak tangan Chow Yuseng. Terlihat Canggung Yang dan Munu mengeluarkan hartanya melihat semut itu mulai bergerak. Akan tetapi semut itu bisa lolos dan menghantam Chow Yuseng hingga terlempar jauh. Si Ho pun juga dikejutkan melihat para murid Akademi Tianchen kabur melihat hal barusan. Di sini pun semut itu ternyata adalah semut tanduk langit kecil sang pewaris tunggal 10 keganasan. Dan dia berkata beraninya si Hao tidak hormat kepada sang keturunan 10 keganasan. Di sini pun terlihat Chow Yuseng memuntahkan air tadi karena ternyata kolam itu adalah air mandi milik semut ini. Dan pada Perfect World episode 240, si Hao pun akan mendapat ujian dari semut tadi. Yang mana setelah itu bentuk dari semut tadi akan muncul setelah si Hao menjalani ujian tersebut. Dan itulah guys alur cerita Perfect World episode 239 ini. Ternyata 3 Supreme Being tadi hanya bisa terdiam dan gak bisa apa-apa ya setelah berada di reruntuhan kota abadi ini. Tapi Mimin Sih juga gak nyangka kalau semut kecil tadi ternyata sang pewaris tunggal 10 keganasan. Dan ujian seperti apakah yang akan si Hao dapatkan di tempat ini? Kita tunggu saja dalam Perfect World episode 240. Akhir kata, selamat menjalani akhir pekan dan akhir bulan Oktober ini. Dan see you next episode.